warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Suryanata Dirja akan menjelaskan pendahuluan dan metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini. Pertama ada pendahuluan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong manusia untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi pada perangkat-perangkat manual. Seiring dengan perkembangan instansi, organisasi, perusahaan, dan tempat-tempat lainnya yang menggunakan rancangan untuk dapat mendeteksi suatu bentuk benda secara teliti dan akurat, seperti otak manusia yang diperagakan pada suatu perangkat komputer. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi, maka pendeteksi bentuk benda manual ini bisa digantikan dengan sistem pendeteksi bentuk yang otomatis. Computer vision merupakan salah satu cabang ilmu dari pengolahan citra digital, di mana dengan menerapkan ilmu computer vision, mesin mampu mengamati atau mengenali gambar dengan cara mengekstrak gambar menjadi sebuah informasi. Computer vision memiliki beberapa tahapan, yaitu perbaikan kualitas suatu citra, segmentasi citra, ekstraksi ciri, dan identifikasi atau klasifikasi. Salah satu sistem yang menerapkan ilmu computer vision yaitu klasifikasi atau identifikasi jenis kendaraan, di mana mesin dapat mengenali berbagai bentuk dari kendaraan dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa jenis truk, bus, minibus, sedan, sepeda motor, dan lain sebagainya. Sistem klasifikasi kendaraan dapat dijadikan alat pengumpulan data dan statistik pada lokasi yang sering terjadi kemacetan. Di antaranya ada pintu tol ataupun tempat-tempat ramai yang lainnya. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kendaraan dengan jenis apa saja yang paling banyak menyebabkan kemacetan di suatu lokasi tertentu. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan adalah K-means clustering. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Terdapat dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarki dan non-hierarki. Dan K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki atau partitional clustering. Metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam suatu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, metode K-means clustering bertujuan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Selanjutnya ada algoritma K-means clustering. Algoritmanya sendiri, yang pertama kita harus tentukan jumlah klasternya terlebih dahulu. Setelah menentukan jumlah klaster, kemudian alokasikan data ke dalam klaster secara random. Kemudian setelah itu hitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing klaster. Setelah itu alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata terdekat. Jika udah semua, kemudian kita kembali ke step 3. Apabila masih ada data yang berpindah klaster atau apabila perubahan nilai centroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giat Subroto. Nah, di sini saya akan mendemokan program yang telah dibuat untuk UAS pengolahan citra digital, yaitu sistem klasifikasi jenis kendaraan, yaitu jenis-jenisnya nanti yang diklasifikasikan ada truk, bis, minibus, dan sedan. Oke, kita langsung demokan saja.
Nah, uji coba pertama kita lakukan uji coba dengan data uji yaitu truk. Oke. Pertama kita buka Citra, kemudian masuk ke data uji. Nah, kita pilih yang truk uji 1. Oke. Jika gambar sudah terbuka, kita tinggal klik tombol proses. Kita tunggu hasilnya sampai keluar. Oke, untuk percobaan pertama, gambar truk hasilnya yang terdeteksi adalah sedan. Kita ke percobaan selanjutnya. Ke truk uji 2. Kita proses. Oke, terdeteksi sebagai minibus. Kita reset lagi, kita ke uji coba truk yang ketiga. Proses. Terdeteksi sebagai bus. Kita uji coba yang keempat. Hasilnya adalah truk. Nah, baru satu yang hasilnya tepat dan sesuai, yaitu data uji truk yang keempat. Kita coba data uji truk yang terakhir. Kita tunggu dan proses. Nah, hasilnya yang data uji kelima juga tepat di truk. Nah, untuk selanjutnya kita uji coba untuk data uji jenis bis. Oke, kita buka Citra lagi, data uji. Nah, kita pilih bis uji ke-1. Proses. Dan hasilnya benar. Oke, kita reset. Data uji kedua kita coba lagi. Proses. Nah, ini salah hasil lagi, hasilnya harusnya bis tapi yang keluar truk. Oke, yang ketiga ada kesalahan hasil lagi, hasilnya sedan yang ketiga. Terus kita coba data uji keempat untuk bis. Kita proses. Agak lama. Oke, tapi benar, hasilnya tepat untuk data uji keempat bus. Oke, kita buka Citra lagi untuk data uji bus kelima. Kita proses. Oke, hasilnya kurang tepat karena hasilnya adalah sedan. Harusnya hasilnya bus. Oke, untuk selanjutnya kita uji coba untuk yang minibus. Kita coba data uji minibus pertama. Proses. Nah, hasilnya salah karena hasilnya adalah truk. Kita coba data uji kedua. Proses. Hasilnya benar, hasilnya minibus. Sekarang kita coba data uji ketiga. Kita proses. Nah, hasilnya salah. Oke. Kita buka Citra lagi. Kita data uji keempat untuk minibus. Kita proses. Hasilnya benar, minibus. Selanjutnya kita coba lagi data kelima untuk minibus. Kita proses. Hasilnya sedan. Oke. Di sini ada kesalahan lagi. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita coba uji data untuk kendaraan berjenis sedan. Nah, ini untuk data uji pertama. Kita proses. Hasilnya minibus. Nah, ini ada kesalahan. Terus data kedua, kita coba lagi proses. Nah, hasilnya benar, sedan. Oke, kita buka lagi untuk uji coba data ketiga. Kita proses. Hasilnya benar, sedan. Oke, kita coba buka lagi untuk data uji yang ketiga. Nah, ini ada kesalahan. Dan hasilnya malah bis. Oke, kita coba data uji yang terakhir.
Nah, yang terakhir juga ada kesalahan lagi. Yang terakhir hasilnya minibus. Oke, mungkin program ini memang masih belum sempurna karena terlalu sedikit juga data latihnya, karena dari masing-masing jenis itu hanya 10 data latih. Jadi hasil yang dikeluarkan oleh sistem ini juga jadinya kurang maksimal gitu. Oke, sekian demo sistem klasifikasi jenis kendaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.